strong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di acara Punten Podcast untuk Penyakit Tidak Menular. Ya, di sini saya Desi beserta ada narasumber kita nih dari Puskesmas Nagrek tentunya. Ya, boleh memperkenalkan diri Bu? Makasih Desi. Oke. Halo sahabat-sahabat semua, saya dengan Ibu Dugi. Saya di sini sebagai perawat dari Puskesmas Nagrek. Saya juga memegang program dari penyakit tidak menular. Gitu. Sekaligus program penyakit tidak menular sesuai dengan tema bahasan yang mau kita gali hari ini ya. Perkenalan udah, terus kita langsung aja. Kira-kira materi yang mau disampaikan kepada teman-teman sekarang tentang apa ya Bu? Oke. Jadi sekarang Des, saya akan menyampaikan salah satu penyakit tidak menular, mungkin yang sudah yang sudah mulai dilupakan mungkin ya, sekarang fokusnya ke COVID gitu ya. Betul. Tapi sekarang jangan dilupakan juga. Jangan dilupakan penyakit juga. tidak menular. Ya, betul. Salah satunya apa? Itu hipertensi. Hipertensi. Jadi insya Allah sekarang kita akan Bahas tentang atau hipertensi. ngobrol ya tentang penyakit Hipertensi itu darah tinggi lah ya, kalau bahasa Betul. umumnya darah tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal hipertensi, awal gejala kita kayaknya punya hipertensi itu ada gejalanya kayak gimana sih Bu? Oke. Biar masyarakat tahu gitu, biar bisa dikontrol dari sekarang gitu. Betul. Baik, Des, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Oh, Jadi iya. sahabat-sahabatku, hipertensi itu sendiri adalah salah satu penyakit tidak menular di yang keadaan di mana seseorang mempunyai tekanan darah mulai dari 140 per 80 hingga ke atas ya, di 150, 160 Sampai bahkan ya sampai ada yang 240 ya. Dulu ya. Nah, kondisi itu tidak bisa kita biarkan ya. Makanya kita akan bahas nanti selanjutnya. Kemudian untuk apa sih tadi yang Gejalanya? ditanyakannya? Yang tanda-tanda Gejalanya atau tanda-tandanya seperti apa? Yang punya penyakit darah tinggi atau hipertensi itu, pertama yang paling banyak dirasakan oleh penderita hipertensi adalah pusing. Pusingnya di muter gitu atau gimana? kalau kebanyakan berat ya, Berat, terasa pusing berat. berat. Jadi kepala seperti ada yang mengikat, Kayak diikat diikat gitu ya kepalanya. Ya, yang pertama, terus yang kedua Kemudian yang kedua nyeri kepala, kan beda ya. pusing sama sakit kepala beda ya. Beda ya. Nyeri kepala ya seperti ditusuk-tusuk, Kayak ditusuk-tusuk. kadang ya gitu ya. Berat. Kemudian selanjutnya gejalanya ada sampai nyeri ini ya, nyeri tengkuk. Jadi tengkuk. Ada yang pada kondisi selanjutnya bisa sampai mimisan, bisa sampai ada bercak darah di mata, Oh, iya. ya seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin langsung ditensi langsung ya Bu. Iya Dicek betul, ya. dicek ya. Kalau punya ada keluhan seperti itu, sakit kepala, Iya. pusing, nyeri kepala, nyeri tengkuk, boleh langsung ke fasilitas kesehatan mungkin ya. Betul ya. Lebih baik segera diketahui Diperiksa ya diperiksa. gitu. Oke. Nah seperti itu, tapi kita juga tidak bisa langsung menyebut seseorang yang hipertensi mempunyai tekanan darah tinggi, kita langsung sebut langsung ini hipertensi. ya atau kita Oh. langsung diagnosa hipertensi, tidak begitu. Iya, Jadi gitu. kita ada langkahnya. Misalnya kita setelah periksa ternyata tekanan darahnya ada 140 ya. Kita biasanya disuruh istirahat dulu 15 menit Istirahat nih dulu. ya, 15 Maksudnya menit. karena capek ya? Betul darahnya ya. karena capek. Karena seseorang dengan kondisi habis berjalan, apalagi habis berlari ya, naik tangga itu bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi kita suruh dulu istirahat 15 menit, Baru tidak dicek melakukan lagi. apa-apa, baru dicek lagi. Kalau ya. misalnya stabil berarti Dia bukan hipertensi darah ya. tinggi ya, bukan Berarti hipertensi. kalau misalnya malah tinggi berarti bisa Itu disebut hipertensi dan harus segera diobati. Betul. Nah, kalau bahas hipertensi, kalau di puskesmas sendiri pengobatannya kayak gimana ya? Ya.
Baik untuk pengobatan hipertensi, tentunya kita sudah berfokus pada pengobatan dengan menggunakan obat-obatan ya, atau ya, atau kalau misalnya masyarakat awam kan, oh saya mah sudah mengkonsumsi sayuran. Pada dasarnya sih sayuran baik ya, itu tapi untuk menjaga kesehatan. Tapi untuk pada penderita darah tinggi itu sudah tidak bisa hanya dengan makanan tadi sayuran ya, harus dengan obat-obatan kimia yang tentunya dengan yang baik, betul ya, ada obat penunjangnya ya, dan harus sesuai dengan resep dokter. Makanya untuk pasien-pasien hipertensi diusahakan untuk selalu kontrol, karena kondisi tensi seorang setelah diberi obat tensi pun masih bisa terus naik atau mungkin turun, nanti jadi dosisnya bisa dikurangi atau dinaikkan seperti itu ya. Harus stabil. Jadi kalau yang hipertensi itu katanya harus minum obatnya tiap hari ya Bu? Iya betul. Jadi untuk menderita hipertensi itu minum obatnya seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Apabila tidak seumur hidup atau tidak setiap hari, banyak sekali komplikasi yang ditimbulkan dari darah tinggi. Darah tinggi itu seperti sepele ya, padahal banyak sekali komplikasinya. Biasa gitu ya. Padahal kalau didiamin lama bisa komplikasi ke penyakit yang lain gitu. Penyakit yang lain, misalnya ke organ jantung. Pada penderita hipertensi biasanya jantungnya memompanya lebih berat dari orang normal yang tidak punya darah tinggi. Jantungnya akan bengkak lama-lama. Nah, kalau jantung sudah tidak bengkak, kalau jantung sudah bengkak, tidak bisa kembali lagi normal, akan seperti itu ya. Dan imbasnya nanti ke paru-paru jadi sesek, yang transportasi oksigen jadi kurang. Terus lama-lama biasanya kaki jadi bengkak-bengkak. Nah, itu harus sudah mulai aware ya, harus sudah mulai waspada kalau penderita hipertensi sudah ada bengkak. Jangan ditunda lagi untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kemudian juga untuk ginjal sama akan menimbulkan komplikasi. Ginjalnya akan rusak, dia akan sulit untuk mengerjakan sesuai fungsinya, memfiltrasi urin dan sebagainya. Jadi tugas ginjalnya semakin berat gitu ya. Tugasnya semakin berat, jadi nanti lama-kelamaan akan menjalani cuci darah itu ya. Jadi gagal ginjal? Iya betul, jadi gagal ginjal ya, karena si ginjalnya udah terlalu capek dengan beban kerja pompa jantung terlalu berat ya. Nah, karena hipertensinya kalau nggak terkontrol gitu betul, ya. tidak terkontrol. Makanya emang harus tiap hari gitu. Betul. Bisa dilewati satu hari pun tidak bisa. Nggak bisa. Karena akibatnya bakal fatal ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian untuk ke otak akan menyebabkan stroke juga ya, pecah pembuluh darah. Jadi begitu ya. Untuk penderita hipertensi mau ada gejala pusing atau tidak, karena kebanyakan pasien berobat ketika ada gejala keluhan. Kalau nggak merasa apa-apa nggak akan berobat. Karena itu dia penyakit tidak menular itu kerugiannya itu dia penyakit seumur hidup. Jadi selamanya harus minum obat. Ya. Mungkin kayak gak kelihatan ya kalau penyakit tidak menular itu beda kayak penyakit menular. Menular betul. Jadi istilahnya apa? Silent killer ya. Jadi dia itu membunuhnya perlahan gitu ya. Membunuh perlahan ya. Gak kelihatan tapi ya bahaya juga. Pasti gitu. Yang kita khawatirkan ya tadi komplikasinya ya Des ya. Betul. Jadi seseorang dengan mengetahui dia tekanan darah tinggi tapi tidak menuruti nasihat dokter atau petugas kesehatan untuk minum obat secara teratur, ya tinggal ditunggu saja tanggal main banyak komplikasi yang akan banyak tiba di tubuhnya begitu ya. Itu harus dihindari. Jadi emang harus aware gitu ya sama tubuh sendiri. Betul. Ada keluhan sedikit jangan dianggap sepele gitu ya intinya. Sekarang kan zaman semakin berkembang, semakin banyak penyakit gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau bukan kita yang peduli sama diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya udah nih tadi bahas gejalanya kayak gimana, terus sekarang cara pengobatannya tadi udah ya, harus minum obat setiap hari, itu nggak boleh kelewat 1 hari pun. Terus cara
biar yang si muda-muda nih masih mau ada juga ya yang muda-muda yang hipertensi. Okay. Nah ini untuk menghindari kita nanti di masa tua Betul. hipertensi kayak gimana? Betul. Jadi benar ya tadi yang Desi katakan, sahabat sekalian, untuk hipertensi ini ternyata sekarang sudah mulai trennya pada usia 16 tahun kemarin saya periksa ya. 16 tahun. Udah mulai 16 tahun. Ternyata dia gaya hidupnya yang tidak baik. Jadi konsumsi garam terutama pada makanan yang berpengawet itu kan sangat tinggi. Iya, Biasanya yang betul gaya hidup yang kurang sehat, aktivitas kurang bisa menyebabkan gitu ya. Jadi tadi untuk cara pencegahannya ya, kita kembali pada anjuran pemerintah dengan hidup ya betul Germas, dengan hidup cerdik kawan di PTN ya. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Betul, E-nya nyatakan asap rokok. Nah, pasti banyak yang susah kali ya. Sekarang mah nge-vape sih yang trennya itu sama aja nggak apa ya Bu? Sama efeknya sama juga ya. Meskipun beda nggak dibakar tetap aja itu. Betul. Sama ya. Kemudian R-nya rajin aktivitas. Ya. Jadi untuk rajin olahraga, sahabat gitu ya. semua betul. Silahkan untuk yang mempunyai waktu sedikit atau misalnya aktivitasnya harus bekerja dan sebagainya, tetap harus meluangkan sehari gitu. Dalam seminggu itu dalam 3 hari, satu hari itu 30 menit. Ya, luangkan cukup waktu ya. 30 menit untuk berolahraga. Betul. Nah, itu. Sekarang D-nya diet seimbang. Diet seimbang. Ya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang diet seimbang, jadi kita mengacu pada isi piringku. Ya, isi piringku itu saya nggak bawa ya gambarnya. Jadi sepertiga kita isi nasi. Jadi nasinya nggak sebentar ya. itu ya. Nasi sendiri, baru di atasnya ditaburkan. Tapi nasinya sepertiga, betul. Kita bagi 3 ya. Lauk pauk sama sayur dalam sepertiga itu ya. Nah, sepertiganya itu justru buah. Yang terbanyak pilih buah. Jadi yang setengahnya lauk pauk sama sayur ya. Yang sepertiga nasi, sepertiganya buah, sepertiganya dibagi 2, lauk pauk sama sayur. Ya, betul. Nah, itu gizi seimbang. Jadi tidak satu bulatan piring nasi semuanya ya pemirsa. Satu piring kita isi nasi dulu, baru lauknya ya. Itu yang salah. Kata orang Sunda mah yang penting wareg kita rubah ya. Nah, kemudian dijauhi juga tadi makanan yang berpengawet. Jadi makanan berpengawet itu sangat tinggi garamnya. Jadi garam jangkut juga ya Bu. Betul, pemicu darah tinggi ya, konsumsi garam terlalu tinggi. Sekarang banyak banget makanan yang instan kayak gitu. Ya, jadi dikurangi ya. Kemudian apa lagi? Istirahat ya. Istirahat yang cukup. Ya. Yang suka-suka begadang nih harus diwaspadai mungkin ya. Betul, itu juga bisa menyebabkan darah tinggi karena kurang istirahat ya. Kemudian K-nya kelola stres. Nah, itu ya, juga sering overthinking. Anak muda zaman sekarang tuh sering overthinking. Iya. Sampai gak bisa tidur tuh karena overthinking. Itu misalnya apa ya? Ya macam-macam ya masalah seseorang. Jadi silakan kelola stresnya. Misalnya dengan healing lah, kita butuh healing mungkin. Betul. Kalau untuk kita yang muslimnya tinggal sholat yang khusyuk aja, insya Allah itu bisa mengobati atau mengelolai stres kita. Betul ya. Gitu. Cerdik itu, jadi harus diingat-ingat cerdik. Cerdik tadi ya disingkat. Udah itu kita bahas pencegahan, terus pengobatannya udah, apalagi ya kira-kira yang mau dibahas? Nah paling ini sih pesan-pesannya ya buat sahabat semuanya yang masih belum diketahui. Betul. belum tahu ya dari masyarakat. Jadi sahabat semuanya, bagi sahabat yang sudah mempunyai penyakit hipertensi atau darah tinggi, saya sarankan untuk mungkin mengecek darah tinggi, mengecek tekanan darahnya minimal seminggu sekali. Silahkan datang ke Puskesmas Nagreg. Kalau pakai BPJS tentunya gratis. Ada yang punya BPJS lebih baik itu gratis ya. Kalau untuk umum sekedar ingin ikut cek silahkan datang bisa saya ya, bisa langsung ke Ibu Tuti ya. Boleh hubungin Ibu Tuti langsung ke petugas PTM. Betul. Kemudian untuk obat jangan lupa untuk dikonsumsi setiap hari sesuai dengan petunjuk dokter.
tidak boleh terlewat 1 hari pun ya, walaupun tidak ada gejala ya. Kalau di puskesmas obatnya gratis tentunya Bu. Gratis. Sama Ya. punya BPJS. Jadi jangan takut, tiap hari obatnya pasti mahal, enggak seperti Enggak itu ya. ya, betul. Jadi aman. Kalau rutin berobat ya aman insya Allah. Kemudian tadi ya untuk rutin berobat, kemudian dijaga juga pola makannya. Inilah mungkin kalau panjang lebar nanti ada bagiannya ya, bagian Ini dibahas di season berikutnya. kalau saya mah untuk sekarang pesannya jangan terlalu banyak konsumsi yang asin, apalagi itu ikan asin. Jadi hukumnya sudah haram ya untuk yang penderita hipertensi sudah tidak boleh. Kalau yang belum punya nih, jangan kayak Terlalu juga. Nanti tiap hari ya. Oke. Paling itu jangan lupa beraktivitas ya. Yang 30 yang menit. 30 menit gitu ya, minimal seminggu 3 kali. Oke. Baik, itu mungkin Semoga penjelasannya. ya. Semoga yang misalnya punya hipertensi lebih rajin lagi buat kontrolnya. Iya. Yang nggak punya hipertensi mudah-mudahan bisa dicegah gitu ya dengan melakukan pola sehat yang tadi yang cerdik ya harus diterapkan. Betul. Mungkin gini aja cukup ya Bu? Iya. Yang cukup jelas mungkinnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan boleh nanti di komen di kolom komentar di YouTube kami, dan jangan lupa follow juga Instagram kami di @puskesmas_nagrek19, Facebooknya juga sama Puskesmas Nagrek, YouTube-nya Puskesmas Nagrek, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.